Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini kisah dua saudara sepupu yang tinggal di desa terpencil. Mereka bernama Claudia dan juga Diosa. Claudia ingin merubah nasib dengan pergi ke kota Manila. Ia dapat beasiswa untuk kuliah di sana dan berencana sembari bekerja sampingan. Sementara Diosa hanya memiliki keterampilan menjahit, dan tak bisa lanjut pendidikan dikarenakan tunawicara. Namun, Claudia sangat sayang dengan Diosa. Ia selalu memberi semangat, dan juga ingin mengajaknya ke Manila. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana, dan bergantung hidup dari usaha menjahitnya Diosa. Pada suatu hari, saat Claudia mengantar pesanan jahit, ia mendengar informasi jika pasar malam diadakan kembali di desa mereka. Claudia pun lantas mengajak Diosa ke pasar malam, untuk merayakan keberangkatan mereka yang sebentar lagi akan ke Manila. Sesampainya di pasar malam, mereka pun mengenang wahana permainan yang dulu pernah mereka mainkan sewaktu masih kecil. Saat mengunjungi wahana biang lala, mereka berdua ditawari oleh penjaga wahana yang bernama Diego untuk menaikinya. Namun, karena tidak memiliki uang, mereka pun mengurungkan keinginannya dan hanya ingin lihat-lihat saja. Sige, ako na bahala. Beruntungnya, Diego berbaik hati dan mengizinkan bermain gratis kepada dua saudara tersebut. Mereka sangat senang sekali. Claudia dan Diosa pun bisa merasakan kebahagiaan menaiki biang lala, seperti masa kecil dahulu di saat semua keluarganya masih lengkap. Dahil pa sa amin, napunit yung damit mo. Sige, salamat! Seusai bermain di pasar malam, Claudia dan Diosa yang saat itu jalan pulang ke rumah, dikejutkan dengan penampakan seorang pria dan wanita yang sedang bercanda. Mereka yang penasaran pun akhirnya menonton keseruan itu hingga selesai. Lalu pada esok harinya, Diego datang ke rumah mereka sembari membawa pakaiannya yang robek. Diego meminta tolong kepada Diosa untuk menjahitnya, dan saat tiba di dalam terlihat Diosa dan Diego saling suka dengan curi-curi pandang. Setelah itu mereka bertiga keluar tamasya, serta melihat pemandangan di sekitaran desa. Di sana mereka ngobrol panjang lebar menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Wala akong girlfriend. Ayun yung matagal na rin ako naulila. Hingga pada malam harinya, Diego mengajak Diosa dan Claudia untuk kembali berkunjung ke pasar malam. Di sana Diego mengajak Diosa dan Claudia untuk melihat salah satu pertunjukan Ratu Ular, namun Claudia yang peka tidak mau ikut dan hanya menunggu di luar agar mereka bisa semakin dekat. Tak berselang lama, datanglah seorang pria bernama Rafael yang menghampiri Claudia. Ako pala si Rafael, ang namamahala dito sa Claudia, Sekian lama mengobrol, diketahui Rafael ini ternyata bos pengelola pasar malam. Rafael pun lalu mengajak Claudia untuk wisata kuliner, serta bermain beberapa wahana permainan yang ada di sana. University sa Manila. Setelah melihat Ratu Ular, Diosa dan Diego bertemu Claudia yang sedang bersama dengan Rafael. Karena sudah larut malam, sebagai bos, Rafael pun menugaskan Diego untuk mengantar mereka berdua pulang ke rumah. Keesokan harinya, Claudia terlihat akan pergi mengurus berkas kuliahnya. Di waktu bersamaan, datanglah Diego sembari membawa bahan jahitan. Diego yang sudah jatuh hati, langsung mengajak Diosa bercanda bersama-sama. Lalu pada malam harinya, Claudia dan Diosa kembali datang ke pasar malam. Di sana mereka tak sengaja bertemu kembali dengan Rafael. Ia pun lalu memberi hadiah sebuah tas untuk Claudia, dan menawarkan pekerjaan di wahana itu untuk tambahan biaya pergi ke Manila. Ilan naman yung susunod naming destinasyon. Saglit lang may iwang muna kayo. Saat Rafael menerima telepon dari bosnya, tiba-tiba datanglah wanita yang menjadi Ratu Ular dan ia bernama Ara. Ara memperingatkan Claudia untuk menjauhi Rafael, tapi ia tidak menanggapinya. Ara pun menjadi emosi dan untungnya ada Diego yang memisahkan mereka. Okay lang? Okay lang kayo? Lantas di keesokan malamnya, Claudia menemui Rafael kembali untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Sesudah itu Rafael memberikan hadiah lagi kepada Claudia, dan sebagai gantinya mereka pun bercanda bersama-sama. Claudia, siya na yung bagong kahera dito. Sige, maiwan ko muna kayo. May gagawin lang ako. Setelah beberapa hari bekerja di tempatnya Rafael, Claudia pun ditawari pekerjaan yang lain dengan upah yang lebih besar.
Claudia pun menanyakan pekerjaan apa yang dimaksud. Saat Rafael memberitahu pekerjaannya begituan, seketika ia emosi dan ingin pergi dari tempat tersebut. Kung ba matino ka? Relax ka lang. Singkat cerita, Claudia mulai menuruti kemauan dari Rafael, dikarenakan ia mengancam akan menyebarkan video bercanda mereka jika menolaknya. Claudia pun mulai bercanda dengan banyak orang, tapi suatu hari, Rafael disuruh bos besarnya untuk membuat Claudia harus mau kerja lembur dengan semua karyawannya. Dan ternyata, salah satu pesertanya adalah Diego. Claudia pun hanya bisa pasrah mengikuti kemauan bos besar. Sesudah itu, saat Claudia berada di rumah, ia mencoba memperingatkan Diosa jika Diego bukanlah orang yang baik. Namun Diosa yang sudah jatuh cinta tidak mempedulikan omongan dari saudaranya tersebut. Diyosa! Singkat cerita, ketika Diosa sudah tidur, Claudia lantas pergi ke pasar malam kembali. Di sana sudah datang bos besar yang ingin melihat Claudia lembur bercanda dengan Diego, tapi di satu sisi ternyata Diosa juga pergi ke pasar malam dan melihat Claudia sedang tertawa bersama dengan Diego. Yang membuatnya seketika bersedih dan segera pergi dari tempat tersebut. Sesudah itu saat Claudia sudah berada di rumah, Diosa langsung emosi kepada Claudia kenapa dia sampai hati melakukan hal itu di belakangnya. Claudia lalu mencoba menjelaskan kebenarannya kepada Diosa, tapi saudaranya yang sudah terbakar emosi malah mengusir Claudia dari rumah tersebut. Maniwala ka! Di keesokan harinya, Diosa lantas menemui Rafael. Di sana ia berencana ikut bekerja di pasar malam. Mendengar hal itu, Rafael tentunya sangat senang sekali bisa mengajak Diosa, lalu ia mengajaknya ke dalam untuk interview kerja dan bercanda bersama-sama. Di satu sisi, Claudia memperingatkan sepupunya itu untuk menjauhi Rafael, namun Diosa hanya bilang aku belum selesai dan aku akan kembali. Sesudah Diosa tiba di rumah, ia pun lekas menyiapkan beberapa peralatan dan lalu kembali ke pasar malam. Saat tiba di sana, ia langsung menyiram semua fasilitas yang ada dengan bensin, salah satunya ialah tempatnya Diego. Diosa langsung membakar tempat itu. Sesudahnya Diosa lantas menemui Claudia dan mengajaknya pergi. Di sini diketahui ternyata, Diosa sebelumnya diberitahu kebenarannya oleh Ara kalau Claudia memang dijebak oleh Rafael dan juga Diego. Sebelum mereka pergi, Claudia mengambil semua uang Rafael serta sesudah itu Diosa lantas sesegera mungkin membakar tempat Rafael dan akhirnya mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut. Ketika polisi tiba di lokasi, kedua saudara itu lekas menaiki bis dan saat polisi menanyakan pelaku pembakaran ke Ara, ia pun berkata tidak tahu pelakunya. Yang membuat Claudia serta Diosa pun akhirnya bisa pergi dengan tenang ke kota Manila. Dan film ini pun selesai. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini ialah, jangan terlalu cepat percaya dengan orang yang baru kita kenal, karena kita tidak tahu niat baik atau niat buruk yang mereka miliki terhadap diri kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa support Tendas Movie dengan cara subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.